Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian berbuka puasa di Masjid Babu Sofa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya, nikmat kesehatan, sehingga kita hari ini bisa menjalankan ibadah puasa dan juga bisa hadir bersilaturahim di Masjid Babu Sofa ini. Mudah-mudahan niat kita hari ini, mudah-mudahan amal ibadah untuk kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika berada di bulan suci Ramadan, seperti kita sore hari ini thalabul ilmi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab poso ni kula panjenengan sami. Sebab niat kula panjenengan sami kepingin ketemu Ramadan untuk berpuasa, itu tidak lain Allah hanya ingin kula panjenengan sami dados tiyang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya kita puasa itu menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi tidak dibarengi dengan niat kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, maka kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Kam min shaimin laisa lahu syamahu. Banyak orang yang berpuasa tetapi ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena ia hanya fokusnya menahan lapar dan dahaganya, tapi tidak ada niatan untuk kita mengekang hawa nafsu kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu puasa yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Puasa yang seperti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai perang Badar. Perang Badar ini perang yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan jumlahnya umat Islam pada saat itu itu lebih kecil dibanding dengan orang-orang kafir pada saat itu. Tapi karena semangatnya Rasulullah bersama para pasukannya yang luar biasa, maka perang ini akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah dan pasukannya. Begitu selesai dari perang ini, akhirnya Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar.
Kita saat ini itu baru saja selesai yang namanya perang kecil. Perang yang banyak berjatuhan nyawa-nyawa manusia pada saat itu. Rasulullah itu menganggapnya bahwa ini adalah jihad yang masih tarafnya itu kecil. Sementara kita hari ini melihat perang, ya, itu sudah karena taruhannya nyawa, itu adalah suatu jihad yang besar. Tapi Rasulullah saat itu menganggapnya adalah ini adalah jihad asghar, jihad yang kecil katanya. Sehingga sahabat pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau katakan ini jihadnya ini adalah jihad kecil, padahal banyak nyawa-nyawa yang berjatuhan di perang itu. Ila jihadil akbar, dan nanti kita akan menghadapi suatu perang yang namanya perang ini lebih besar daripada yang namanya perang Badar saat itu. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah menjawab, yang namanya jihad akbar itu adalah kita hari ini di bulan Ramadan ini itu kita sedang berperang melawan hawa nafsu. Ya. Perang melawan hawa nafsu, kata Rasulullah, musuh kita itu tidak kelihatan. Perang hawa nafsu itu setiap hari, setiap saat kita dirongrong, digoda oleh setan. Sehingga tidak kelihatan, inilah maka saya katakan, kata Rasulullah, ini namanya jihad akbar. Untuk itu para hadirin, adik-adik, Dek, nah, kalau ya monggo, kalau ngaji gini ya, nah, didengarkan ya. Nek dolanan di sana saja, ya, nek dolanan di sana saja, ya, supaya tidak ganggu yang ngaji yang lainnya. Ya. Nah, inilah yang namanya bulan suci Ramadan. Jadi yang namanya kita berada di bulan suci Ramadan ini, ya, yang musuh paling besar kita, kata Rasulullah, itu adalah hawa nafsu kita. Makanya Rasulullah mengajarkan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang kita di samping menahan lapar dan dahaga kita, haus kita, tapi kita juga melakukan yang namanya perbaikan akhlak kita dengan cara kita mengendalikan hawa nafsu hewan yang ada dalam diri kita, nafsu setan yang masih suka membuat kita malas beribadah, nafsu yang membuat kita itu hari-hari ini masih suka bertengkar, masih suka mengambil hak yang bukan milik kita. Itu semua adalah bagian dari nafsu-nafsu yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Maka puasa di bulan suci Ramadan ini, marilah kita jadikan sebagai madrasah bagi kita. Seakan-akan kita hari ini itu mondok. Kalau di sekolahan itu ada pondok Ramadan, yang ikut itu adalah anak-anak sekolahan. Nah, sekarang kita jadikan, meskipun kita itu mondoknya di rumah kita masing-masing, tapi kita berada di pondok yang namanya pondok Ramadan. Lalu apa yang Ramadan ajarkan kepada kita? Ramadan mengajarkan yang pertama itu adalah keikhlasan kita. Puasa di bulan Ramadan ini, ikhlas itu menjadi ukuran bagi kita apakah puasa kita itu sungguh-sungguh atau tidak.
Sebab hari ini ketika kita berada di sore seperti ini, wajah kita hari ini itu terlihat sama. Ya, soale podo lesune, ya, soale podo lemese, kelihatan semuanya sama, gitu. Ya, itu. Nah, yang membedakan satu dengan yang lainnya, apakah puasa kita sungguh-sungguh tenanan atau tidak, itu hanya diri kita masing-masing sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sopo sing ngerti? Ya, tadi itu ada yang wudu, terus kemudian mergo saking ngelake ya, terus akhirnya kemudian nyeruput sak gelekan ya kanggo ngilangi napa niki rasa hausnya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di rumah, di kamar ya. Kemudian makan seseorang itu karena begitu laparnya juga tidak ada yang tahu. Yang tahu sinten? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ukuran keikhlasan itu adalah kita beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita itu karena manusia, karena orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wajahnya boleh sama-sama lesu, wajahnya boleh sama-sama lemes, bibirnya boleh sama-sama kering garing dengan satu yang lainnya, tapi kualitas puasanya orang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Karena apa? Tingkat keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa ini mengajarkan kepada kita nilai dari keikhlasan kita itu mempunyai nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah di dalam hadis qudsinya menyampaikan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal-amal ibadahnya manusia itu kembali kepada dia. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang nanti akan membalas kesungguhan dari puasa hamba-hambaku yang saat ini sedang puasa. Jadi makanya nek wis mengucapkan kalimat seperti ini bagi Allah ya, ini bagi Allah. Puasa ini benar-benar sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu cintanya, baunya orang yang puasa, ababe mulutnya orang yang puasa. Mungkin kita menciumnya itu bau, gak enak. Tapi bagi Allah, baunya mulutnya orang yang puasa itu seperti minyak wangi. Itu karena gak karena cintanya Allah kepada hambanya, maka tidak terjadi demikian di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Jadi inilah pelajaran bagi kita untuk kita hari ini bisa belajar tentang yang namanya keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya Allah adalah kalau nanti selesai puasa untuk ibadah-ibadah yang lainnya ya, niatkan semuanya adalah karena Allah. Kalau kita niatkan semuanya karena Allah, maka Allah yang nanti akan membalas sendiri dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Kita mungkin terbiasa mendapatkan penghargaan dari orang. Kalau kita itu memberi sesuatu, berbuat baik kepada orang lain, harapannya adalah orang lain itu nanti akan berbuat baik kepada kita. Tapi kita nanti itu akan merasa kecewa, atine gelo nek panjenengan gadah niat sae.
nulungi tanggane, nulungi orang lain, tetapi orang lain itu kok ora males apik nang ngene awake dhewe, atine gelo, wis tak tulung apik, dek cilik ya wis tak rumat apik, ora anakku tapi ya tak tulung kaya anakku, ora dulurku ya tak tulung kaya dulurku, tapi barang wis akeh tak tulung, aku wayahe butuh dek tak sambati tapi ora nulung. Gelo napa gelo? Gelo. Ya. Tapi kalau kita niatnya menolong itu karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya kita itu ikhlas karena ini ingin berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang namanya hati dan amal yang ikhlas. Tujuannya kita disuruh belajar sama seperti kita itu puasa di bulan suci Ramadan ini. Makanya Rasulullah menyampaikan man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang dihapus itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bukan dosa kita dina iki, bukan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, setahun yang lalu, itu dijanjikan oleh Allah bakal dihapus. Makanya kalau wingi sebelum Ramadan kan awake dhewe memperingati nisfu Sya'ban. Masih eling nggih Pak nggih? Nisfu Sya'ban. Sing diilingi kupate lontonge apa maca yasine? Maca yasine ya. Undang iling lontonge ya itu. Ya. Nah, di bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat amal-amal ibadah kula panjenengan sami itu diangkat oleh Allah ke langit selama setahun. Jadi penggaweane awake dhewe selama setahun iku lho setoran amal gitu ya. Nah saiki pertanyaane, amal kula panjenengan sami selama setahun disetorne ten ngene Gusti Allah, ditimbang nang ngene kono iku lho. Umpama ditimbang iku kira-kira abot amal apike apa ya jek enek eleke. Jajal awake dhewe ngrayangi ya, citoke awake dhewe iki selama setahun iki nek ditimbang kira-kira antara amal ibadah awake dhewe karo amal-amal awake dhewe sing aras-arasen nek ibadah jek kepengin dilem wong, kira-kira nek ditimbang ngono jek akeh apane, akeh apike apa akeh eleke. Awake dhewe tidak bisa menjamin bahwa amal-amal ibadah kita selama 1 tahun itu ya, itu timbangane abot apike apa abot eleke. Kita nggak bisa tahu secara persis, tapi rumongsone awake dhewe iki mbok menawa iso kaya omongane Abu Nawas. Ya, piye Abu Nawas nek ngendikan? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya, artinya apa? Ilahi lastu ya Allah, kula niki rasane kok dereng pantes nek diarani dadi ahli swarga. Ilahi lastu lil firdausi ahla ya Allah, rasane kula niki nek ningali penggawean kula selama ini kok rasane nek dianggap dadi ahli swarga kok durung pantes. Niku Abu Nawas ngakoni ngoten niku.
Dhewe nggih ngalami nek ngene wong tuwa ya gurung iso ngowehi aweh-aweh sing akeh. Nek ngene bojo ya urung iso ngowehi bayaran sing cukup kanggo kebutuhan rumah tangga. Nek nggone anak ya urung iso ngowehi nyekolahne anak sampai dhuwur. Nek ngene tangga ya kadang-kadang jek sering ngrasani dan sebagainya. Makanya Abu Nawas iki rumangsa nek diarani ahli swarga niki cek gorong pantes. Tapi anak terus wala aqwa ala naril jahimi. Tapi Gusti kula niki mboten kuat nek panjenengan lebokne kula niki tenggene neraka. Tapi kula niki mboten kuat. Dadi awake dhewe niki rumangsa dereng pantes dadi ahli swarga, tapi nek dilebokne nang neraka awake dhewe wis ngaku gak kuat. Karena perasaan seperti inilah maka ketika amal-amal ini disetorkan ya untuk ditimbang oleh Allah, apakah kita ini menjadi ahli surga atau ahli neraka, maka awake dhewe donga, ya Allah, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, panjenengan tekakne temokne kula kalih bulan suci Ramadan. Tujuane napa? Kersane kula niki saged nyuwun agar dosa-dosa kula niki panjenengan ampuni. Nah, sebab Ramadan niku artine bakar, ngobong. Sing diobong napa? Sing diobong niki dosa-dosane menungso. Makanya awake dhewe seneng ketemu Ramadan, dan Ramadan ini Allah menjanjikan kepada kita karena Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Ma taqaddama min dzambi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosane kula panjenengan sami nggih bakal diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya itu makanya kersane dosa kula panjenengan iki diampuni. Amalan-amalan sing wis disetor di bulan Sya'ban tenggene timbangan niku dihapus kalian Allah. Makanya monggo kita laksanakaken nglampahi ibadah poso niki kados napa sing dikersakne kalian Gusti Allah, kados napa ingkang sampun diajarkan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pahala yang nanti akan Allah berikan kepada kita? Seperti apa puasanya? Ya puasa yang kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga memperhatikan akhlak kita, tawadhu kita, ya, andap asor kita, membuat kita itu mboten sombong, mboten gampang gelakno atine tiyang. Itulah puasa yang bisa membuat dosa-dosa kita itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenal nggih Bu nggih sahabat Abu Bakar nggih? Abu Bakar niku dikenal sahabat sing napa nggih? Bijaksana, mboten nate muring-muring. Ya. Sahabat Abu Bakar niki gadai anak namine Aisyah. Aisyah terus dinikah kalian Kanjeng Nabi. Jadi sahabat di Kanjeng Nabi ya sekaligus dadi maratuwa ya gitu. Nah, suatu ketika Abu Bakar niki ya ketemu ya pas ngumpul nggih wonten Rasulullah ya wonten tiyang Badui. Badui niku
bahasa Arabe A'robi. Ada Arab, ada Arabiyun, ada A'robiyun. Nek Arabi niku maksudnya wong Arab. Tapi kalau ada A'robi iku wong Arab tapi sing manggon nang nggone pelosok. Ya, pelosok paling jero dhewe. Cara Bojonegoro ngono ndi pelosok. Ya wis tancung apa nang ngene sekar apa ning ndi. Pokoke pelosok lah ya. Ya pelosok ya gitu ya. Nah jenenge umume wong pelosok kan ora patek ngerti informasi, ya ora patek ngerti unggah-ungguh. Ketemu Abu Bakar. Mbuh masalah piye, moro-moro kok muring-muring kali Abu Bakar. Abu Bakar diseneni. Wis diino-ino gak karo-karuan. Abu Bakar niki meneng mawon, meneng. Wong pancen Abu Bakar niki wong sabar. Ya, wong sabar. Tak sabar-sabare sahabat Nabi Abu Bakar niki ya. Orangnya bijaksana sekali. Diseneni. Abu Bakar nawang meneng mawon. Wis gak ngladeni ya wis dianggap. Begitu yang kedua kalinya tasik muring-muring gak mandek-mandek. Wis nek nyente-nyente kaya wong wedok niku ya kadung puring-puring wis gak karo-karuan. Abu Bakar cek meneng. Barang wis ping 3, Pak. Jenenge menungso nek di apa ya? Diseneni ya kira-kira ya rada emosi barang ya Bu ya. Mosok bar dicamah kok gak bales nyamah ngono ya kira-kira yang ngono nek wong Jonegoro ya. Begitu nek wis ping 3 Abu Bakar tadi itu akhirnya terus bales. Tujuannya bales niku boten terus ngimbangi tukaran boten. Negesno sing sak bendere iku lho ngene. Dadi cara ngono pembelaan kan biasa awake dhewe iku cara ngono nglurusno ya gitu loh. Jadi meluruskan negesno kebenarane iki aja ngomong sembarangan. Sing sak bendere iku lho ngene dan sebagainya. Jadi rada enek emosine barang. Soale kono wis emosi. Seketika itu akhirnya Rasulullah terus kemudian mere Rasulullah. Biasanya Rasulullah nek mere iku ngucapne salam. Lah iki kok Rasulullah ninggal nih aku jare Abu Bakar kok gak nganggo salam. Abu Bakar kepikiran. Akhirnya digudak Rasulullah. Ya Rasulullah, kenging napa jenengan kok ninggalne kula? Kok mboten ngangge salam? Napa kula sing wonten salah napa? Abu Bakar tanya kepada Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasulullah menjawab begini. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketika orang Badui tadi itu begitu memakimu, menghinamu, dan engkau diam, maka malaikat itu sama berdatangan. Begitu yang kedua kalinya engkau juga masih sabar, tambah lagi malaikat itu datang. Di situ banyak malaikat. Tapi begitu yang ketiga engkau mulai membalasnya dengan sama-sama emosi tadi itu, maka yang datang lagi itu bukan lagi malaikat, tetapi itu adalah setan. Sing mulai ngobong ya emosine Abu Bakar. Jika engkau diam wahai Abu Bakar, maka nanti malaikat itu akan membalas untuk. Jadi nek wis sing bales malaikat mbuh didadekno apa sing wong Badui tadi iku. Mbuh duwe ilang apa dhek mulih keserempet montor apa nih ya mesti cilaka soalnya sing bales malaikat. Tetapi begitu engkau mulai membalas ya emosinya, hinaannya, caciannya tadi itu, maka malaikat menyerahkan urusannya kepadamu. Wis urusono dhewe, aku ora ngewangi. Jadi apa pelajarannya di sini? Belajar dari sini Abu Bakar akhirnya mulai menata niatnya hatinya.
termasuk ketika menjalankan ibadah puasa seperti saat Ramadan seperti sekarang ini, ketika ada orang wis mulai nggarai, ada tonggo mulai omongane gak penak, awake dhewe empet, nek iso diempet. Ngempete awake dhewe padha karo ngempet poso awake dhewe gak mangan, padha awake dhewe gak ngombe, sing diempet apa? Sabar. Emosi ya gitu. Kadang awake dhewe ya diomongi gak penak ya, awake dhewe wis kudu bales, awake dhewe kudu mulai makanya ini adalah bagian dari usaha kita agar poso kula panjenengan sami niki muga-muga ditampa kalian Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga posone awake dhewe iki dadi berkah. Berkait saking pundi, Pak? Saking awake dhewe iki iso njaga ati. Atine tambah suwe, tambah empuk. Dijak ngaji penak, dijak pengajian gelem, enek nasihat apik dirungokno ya. Diangen-angen sesuk muga-muga aku iso nglakoni apa sing dadi saran-saran dari ngaji kala wau. Ini adalah usaha kita untuk menjaga amal ibadah puasa kita. Makanya Rasulullah berpesan kepada kita, asyamu junnatun. Poso iku kaya tameng, kaya perisai, kaya nebeng, kayak gitu ya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, nalikane tiyang niki poso, fala yarfus, ojo sampai metu omongan-omongan sing kotor, ya. Ojo sampai metu omongan-omongan miso, ya. Sidik-sidik miso, sidik-sidik omongan-omongan iki gak penak, ya. Omongane iki wis macem-macem sing dirungokne iki melok keri. Itu perintahnya Allah kepada kita. Jaga mulutmu, kendalikan emosimu, ya. Kendalikan hawa nafsumu untuk tidak keluar kata-kata kotor yang itu membuat suasana Ramadan ini menjadi tidak baik. Wala yashab, dan juga jangan bentak-bentak. Sing biasane omongane kasar, sing biasane omongane gampang muring-muring, diempet aja sampai awake dhewe keluar kata-kata yang itu berteriak-teriak, pertanda bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Ya. Makanya perintah ini hendaklah menjadi penyemangat bagi kita, karena insya Allah puasa yang berkualitas seperti inilah yang nanti akan membuahkan hasil, membuahkan barokah yang mudah-mudahan berkahnya itu nanti kita akan petik besok ketika kita berada di hari kiamat, ya. Allah menjanjikan kepada kita farhatun lis-shaimi farhatani, wong poso iku bakal diwehi dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, nalikane awake dhewe buka. Nek suasana ngeten iki kan awake dhewe wis sumringah. Perasaane jam nek waktu jam 1 awan utawa jam 11 awan, ya, kali jam setengah jam 6 ngeten iki, iku perasaane wis beda. Nggih napa nggih? Perasaane awan dek mau, ya Allah, kok jek awan ngene iki, kok gak ndang maghrib, ya gitu ya gitu. Awake dhewe ngenteni ya gitu. Tapi nek wis menjelang maghrib ngeten iki, rasane wis beda, suasane awake dhewe iki seneng. Seperti itulah memang, ya, Allah memberikan kebahagiaan kepada kita.
Dan bahagia yang kedua ini tidak kalah bahagianya nanti. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Nanti Allah akan datang menemui kita sing posmoret. Karena bisa bertemu dengan Allah itu adalah nikmat yang paling tinggi di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang nanti akan kita dapatkan ketika nanti kita berada di surganya Allah. Jajal nek wis ketemu Allah, Masya Allah. Wis rasane awake dhewe merasa tenang. Inda liqa'i rabbi. Di tengah nanti kita di hari kiamat itu ada wajah-wajah yang ketakutan. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah hari itu padha wedi kabeh, tapi beda dengan wajah wong sing gelem poso. Dikai wajah sing seneng, wajah sing bahagia, yang insya Allah hari-harinya akan penuh dengan kenikmatan selama kita berada di surganya Allah. Dan inda liqa'i rabbi nanti akan kita rasakan saat kita nanti sakaratul maut. Allah nanti akan menemui hamba. Ketika kita berada di sakaratul maut, Allah akan memudahkan kita dengan cara kita akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nek iso muni ngono terus dijabut nyawane, jaminan husnul khotimah. Dan itu diantara orang-orang yang sehari-harinya bertemu dengan Ramadan ini mau berpuasa dengan ikhlas, mau menjaga hawa nafsunya, dan juga mau menjaga akhlaknya selama kita berada di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan poso kula panjenengan sami ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sami diparingi istiqomah supados kula panjenengan sami sregep oleh awake dhewe amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, sehat penuh selama Ramadan, kersane awake dhewe saged nglampahi ibadah poso. Ya. Kados ngaten iki, sore ini asline nggih jadwale Pak Yai Khatib. Ya tapi mergo dikai lara. Ya lara kan ya piye jenenge lara. Ya. Makanya awake dhewe njaluk nang ngene Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi sedaya sing hadir hari ini diparingi sehat walafiat. Kersane saged nglampahi ibadah poso, saged menikmati masa-masa awake dhewe ibadah dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat napa ingkang kawula aturaken hari ini. Kawula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.